Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmatullah Sarhanto di channel YouTube aku Saskia Fatunisa dan episode My Day 3. Topik kali ini saya akan menjelaskan alasan kenapa kita harus membanding-bandingkan artis Indonesia dengan artis Malaysia dengan sering menjalani kepopuleran dunia entertain. Jadi ini merupakan topik yang cukup penting bagi kita sebagai penggemar publik figur di negeri serumput untuk tidak saling adu dan campuri urusan masing-masing yang berbeda. Nah mungkin kalian saya akan tapi sebelum kita mulai kita akan perhatikan gambar image berikut ini ya. Oke, jadi kalau kalian itu lagi itu bisa jelaskan bahwa semenjak program TV Indonesia ya, terutama sinetron saat ini masih memasuki top 10 di saat animasi masterpiece-nya nih seperti Upin Ipin masih menjadi top 6 di urutan ke-6. Hal ini juga membuktikan bahwa sinetron masih dianggap tayangan cukup waras sih bagi dunia pertelevisian Indonesia dan Malaysia. Seiring kita tahu bahwa semenjak bulan Ramadan era baru tuh sebagian besar sudah tamatkan. Bukan tamatkan sih, mungkin dari kemarin tuh sinetron Rindu Bukan Rindu kemarin udah tamat. Ini menunjukkan bahwa jadi sebenarnya gini jujur banget ya, sebelum kita mulai lagi ada gini. Sebenarnya bulan puasa ini memang menjelang bulan puasa sebagian besar sinetron Indonesia yang di awal tahun itu biasanya harus diselesaikan karena harus berbenturan dengan bulan Ramadan. Tapi bergantung berbeda dengan musim. Biasanya kan dulu kan pas zaman aku kecil, sinetron itu bisa tetap berjalan diselamatkan semenjak libur tahun baru ataupun libur pas sebelum Ramadan. Itu sudah menjadi tradisi yang agak lazim di televisi Indonesia karena bisa membagi waktu untuk bagi mereka yang muslim untuk melaksanakan ibadah puasa. Oke, jadi kalau kita lihat throwback lagi ini, sinetron SCTV itu masih berada di 3 teratas dari sinetron SCTI. Jadi kalau kalian merasa penggemar sinetron Indonesia SCTV, jangan, please saya tegaskan sekali lagi, jangan sekali-sekali mengalahkan saya memperebutkan si rating itu dengan cara yang tidak wajar ya, seperti berebut-rebutan tuh saling mengejek, saling mengintimidasi ataupun saling merundung. Itu juga sangat tidak baik ya, meskipun itu secara tidak langsung. Jadi kalian bisa menentukan pilihan mana yang terbaik. Saya akan beribadah sholat, tapi yang penting apalagi di bulan Ramadan, karena nanti ke bulan Ramadan nanti itu tidak boleh melakukan hal buruk seperti berkelahi, mengadu mulut, ataupun berbohong, ataupun ini guys melakukan perbuatan dosa lainnya ya. Oke, jadi seperti kita tahu bahwa alasan ini pasti memiliki beberapa alasannya ya. Kenapa itu penting? Karena gini, kita tahu bahwa negara Indonesia dan Malaysia kan zaman dulu awalnya kan sempat mengalami konflik karena ini ya, konflik karena berbeda satu sama-sama dijajah negara berdana di Jepang. Tapi insya Allah ada saat tidak lagi penjajahan, mereka sepakat dari bidang politik untuk memutuskan bekerjasama. Misalnya ada Malik dan Soeharto dengan konfrontasi untuk mengakhiri konfrontasi Indonesia Malaysia, baik bukan hanya secara politiknya saja, tapi juga budayanya seperti seni, tari, seni, terus kemudian pertelevisian, seni komunikasi dan sebagainya. Terbukti. Jadi kita tahu bahwa sejak tahun kalian bisa melihat artikel masalah tersebut di rekon deskripsi seperti ini untuk mencari tahu ya. Nah, itu mengenai format tawaran pasar dan juga popularitas tersebut dan masih banyak lagi berkaitan dengan itu. Oke, jadi alasan penting lainnya kita di zaman sekarang ini kan zaman era milenial nih, era digitalisasi. Ada 2 selebritis yang dijuluki sebagai personal seperti disebutkan Raffi Ahmad dan juga Asnah Haji Nawawi. Kedua-duanya sama-sama merupakan presenter paling tersukses di disebut. Kenapa bisa seperti itu? Karena seperti kita ketahui, Raffi Ahmad itu kan seringkali mendapatkan tawaran sebagai televisi nasional, begitu juga Asnah Haji Nawawi juga seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, ini membuktikan bahwa persahabatan segi dibandingkan ini dengan popularitas yang sama di Raffi Ahmad dan Asnah Haji Nawawi masih setara dong, masih setara sampai sekarang. Sehingga akan diteruskan ke legasi berikutnya yang berkalangan lebih muda. Oke, itu satu contoh ya. Mungkin kita tahu banyak komplain bahwa orang Indonesia yang tinggal di Riau itu menilai sinetron Malaysia itu jauh lebih baik. Padahal sinetron Indonesia itu jauh lebih baik ya. Jadi kita bagaimanapun juga kita tidak boleh alasannya untuk membuktikan memiliki satu tujuan, yaitu membuktikan kepopularitas para aktor aktris dari Indonesia Malaysia kita sukses. Seperti kita terbukti sejak tahun 2020 sampai 2021, 6 selebritis negeri seruput yang paling sukses itu adalah Arya Saloka, Amanda Manopo, terus kemudian Rangga Alsof, Heiko van der Vecken, dan juga Ben Amir Saleha. Keenam artis ini tuh bisa dikatakan paling sukses dan menghargai sebagai aktris terbaik dalam sinetron tersebut. Ini karena memang alasan kesuksesan sinetron, bukan karena kesuksesan sinetronnya aja, tapi peran di dunia sinetron tersebut tuh semakin berkembang dan naik kelas. Begitu juga diteruskan lagi nih, tidak hanya seni acting,
tapi juga seni perfilman. Maksudnya artis sinetron, acting filmnya tuh juga semakin bagus. Terbukti seperti kita lihat sekarang ini, film Malaysia sekarang itu sudah mulai berkembang pesat seiring berjalannya film Indonesia. Misalnya contoh di bulan Februari itu ada 2 film animasi yang ditayangkan bersamaan seperti The Fast Movie dan Hiko Industry. Ini membuktikan juga bahwa animasi negeri lokal mampu harus menyetujui share rating yang paling tinggi guys dibanding program TV lainnya. Nah, karena kita kebetulan akhirnya alhamdulillah di bulan Ramadan ini animasi Malaysia semakin bertambah ya di TV Indonesia, satunya RTV yaitu adalah Minamila. Jadi ini merupakan membuktikan bahwa ini yang masih menjadi usaha bagi TV Indonesia untuk kembali bekerja sama dengan perusahaan penyiaran di Malaysia. Ini membutuhkan waktu proses yang lama sampai akhirnya nanti ke depannya kalau kita di Indonesia memiliki aplikasi bisa nonton semua channel baik itu dari RTM, Astro dan juga MPB, kita bisa memperkenalkan hubungan Indonesia dan Malaysia lebih baik dari sekarang. Jadi jangan dianggap remeh tentang bahwa animasi Malaysia itu masih dianggap tidak waras, jadi kan masih pasar lokal guys. Jadi sebenarnya kita ketahui animasi perlokaran paling masterpiece adalah Upin Ipin, yang saya bilang. Karena bisa kalau kita lihat gambar itu lagi, itu berarti bahwa Upin Ipin itu masih digemari sampai sekarang meskipun terbilang berada di bawah sinetron, tapi itu merupakan tontonan yang sangat penting bagi anak. Jadi karena kita sering mendengar orang-orang tuh mengkomplain sinetron itu tuh alurnya tidak jelas ataupun karena pemainnya kurang monoton atau jadwalnya ya gak boleh seperti itu. Tapi agak aja ini sebuah pelajaran yang berharga bagi kita sebagai sinetron untuk selalu berhati-hati dalam memintanya sinetron tersebut, baik itu di Indonesia atau Malaysia. Dan satu hal lagi, sinetron Malaysia sama sekarang ini tuh program Malaysia itu sampai sekarang tuh masih berkembang pesat ya, lebih banyak lagi ketimbang Indonesia karena beberapa alasan. Mungkin Indonesia dan Malaysia itu sendiri sudah memiliki lembaga penyiaran yang disebut dengan KPI dan APF. Kedua-duanya juga berperan sama untuk inilah alasan membandingkan itu adalah membuktikan kepopularitannya, bagaimana cara penyensorannya gimana seperti apa, dan juga bagaimana pemasaran produk barang Indonesia Malaysia bisa berkembang pesat ya, seperti kita lihat di beberapa iklan TV. Ada iklan TV Indonesia tentang TV Malaysia itu juga membuktikan bahwa kepopularan itu bisa berlaku di Malaysia dan begitu juga sebaliknya. Oke, ini pesan buat kalian nih ya. Ini video ini saya akan tidak maksudkan buat kalian tuh saling adu domba dengan netizen Malaysia Indonesia ya, tapi ini supaya kalian memahami bahwa persahabatan netizen Malaysia dan Indonesia tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Apalagi membicarakan masalah kualitas para pemainnya, pemusisi ataupun presenter seperti apa. Itulah salah satu cara terbaik, ini salah satu saya ya. Dan semoga vlog kali ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai penonton Indonesia untuk lebih mendalami beneran dari tokoh idola. Ya, yang menomorkan satukan itu adalah Rasulullah. Yang di nomor 2 kan adalah idola public figure ya. Itu diberhentiin sekali lagi, ini berhubung sebentar lagi kita masuki bulan Ramadan. Oke, itu vlog kali ini juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe follow sosial media aku, komen dan tekan aku sini untuk lebih tahu bagaimana pendapat kalian menurut kalian mengenai vlog hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.